Ya, program Makan Bergizi Gratis atau MBG berperan untuk menggerakkan ekonomi nasional dan membuka lapangan kerja. Di tengah sulitnya ekonomi global, program ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Sementara para penerima manfaat menilai MBG bisa mengurangi beban keluarga di saat kondisi sulit. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Program yang dimulai sejak 6 Januari 2025 menelan anggaran sebesar 71 triliun rupiah dan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Program MBG diyakini menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Saat ini telah menyerap 1,5 juta lapangan kerja dan melibatkan 30.000 dapur produksi. Presiden Prabowo Subianto optimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8% dalam beberapa tahun ke depan. I think 8% is very achievable. It's very achievable. As I mentioned to you, for instance, even with this free meal program, we are creating directly 1.5 million jobs. Directly. And each that is there's 30,000 kitchens times 50 people working in the kitchen. 2 or 3 shifts, so 50 people times 30,000. That's what. Masyarakat ekonomi menengah ke bawah merasa terbantu dengan serapan tenaga kerja lewat program MBG. Ini dirasakan Tony, salah seorang sopir MBG di SMA Kemala Bayangkari 1, Jakarta Selatan. Serapan kerja lewat program MBG bisa mengurangi beban keluarga di saat sulitnya mencari pekerjaan. Alhamdulillah buat kita orang semua, khususnya buat rakyat yang menengah ke bawah, sangat membantu gitu adanya MBG ya dalam segi pekerjaan. Para murid menjadi penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis. Mereka bisa menghemat uang jajan dan membiasakan diri untuk menabung. Namun yang utama, program MBG bisa menjadi jawaban untuk meringankan beban orang tua murid. Setiap istirahat tuh kita selalu beli jajan, beli makanan di kantin, dan itu pasti uang jajan kita tuh makin banyak lah yang dikeluarkan. Tapi sejak mendapatkan MBG, saya sadar kalau saya tuh jajan nggak lebih banyak dibanding biasanya dibanding sebelumnya. Jadi dampak pertama di samping gizi itu menurut saya adalah finansial, duit jajan. Saya bisa hemat lebih banyak. Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, memiliki catatan dari program MBG yang sudah berjalan sejak awal Januari. Di antaranya target penerima MBG, dari 82 juta lebih penerima manfaat, baru 50 juta yang menerima. Hingga tersisa 2 bulan di penghujung tahun 2025. Selain itu, serapan anggaran MBG juga dinilai belum maksimal. Misalnya untuk program MBG itu kan targetnya sebenarnya tahun ini kan 82,9 juta, tetapi sampai hari ini baru tercatat sekitar 50 juta, sehingga memang masih jauh. Di satu sisi kemudian serapan anggaran juga masih rendah, sehingga yang terjadi memang pemerintahan Pak Prabowo ini lebih dihadapkan kesulitan-kesulitan ketika implementasi di lapangan. Target-target itu tidak bisa dicapai secara cepat. Yang kedua, bahwa tahun 2026 kalau lihat misalnya MBG itu ditetapkan anggarannya 335 triliun. Selain itu, mayoritas hasil lembaga survei menyebutkan masyarakat menyambut positif program kerja Presiden Prabowo Subianto. Ya, semangat kepada masyarakat dan memberikan kepuasan juga. Sehingga kalau kita lihat seluruhan pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini menepati sekarang survei-survei itu sekitar 78% kan. Tingkat cukup tinggi juga, meskipun ada juga lembaga survei yang menilai merah gitu di bawah 3 itu. Nah, ini juga harus menjadi catatan menurut saya. Akan tetapi pertimbangan saya berpandangan bahwa pemerintah sekarang masih pada tataran wajar sekitar 70 inilah 70, nilainya 70 ya dari 100 misalnya. Sehingga ada kemajuan-kemajuan, namun juga hal yang membanggakan adalah semua kebijakan tereksekusi dengan baik, Mbak. Di tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 335 triliun rupiah untuk program Makan Bergizi Gratis. Dana ini telah dialokasikan di APBN tahun depan. Tim Liputan, Jawa Post TV, Jakarta.